Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadhani dengan NIM A1C1818010. Saya mahasiswi pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pembentukan dan sifat-sifat asam karboksilat. Nah, langsung saja ke permasalahan saya yang pertama, yaitu apa yang membuat kelarutan asam karboksilat itu menurun seiring dengan bertambahnya berat molekul asam karboksilat tersebut. Nah, alasan saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan bukannya dengan semakin bertambahnya berat molekul suatu senyawa seperti asam karboksilat, maka daya kelarutannya itu akan semakin mudah, tapi ini malah berbanding terbalik dengan asam karboksilat. Nah, bukti dari permasalahan saya ini ada pada blog saya, yaitu pada bagian sifat fisik dari asam karboksilat. Nah, di sini permasalahan saya direspon oleh saudari Nur Halimah. Namun di sini saya tidak setuju dengan jawaban dari saudari Nur Halimah, dikarenakan di sini saudari Nur Halimah kurang memperjelas berat molekul yang seperti apa sehingga bisa menyebabkan asam karboksilat itu jika berat molekulnya bertambah itu malah semakin sulit larut di dalam air. Nah, dan juga di sini Nur Halimah ada menjelaskan kata-kata mengelilingi, namun di sini Nur Halimah juga kurang menjelaskan. Jadi saya ingin minta penjelasan tambahan tentang yang kata-kata mengelilingi sama berat molekul tersebut. Nah, lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu pada reaksi hidrolisis nitrit ini dapat terjadi dalam larutan asam maupun basah, dan gambar itu ada pada permasalahan saya. Lantas, bagaimana jika pada hidrolisis ini kita menggunakan suasana asam, apakah masih terbentuk asam karboksilat? Nah, alasan saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan suasana netral di sini seharusnya bisa digunakan pada hidrolisis nitril, karena di sini juga bisa menghasilkan garam. Nah, bukti dari permasalahan saya ini ada pada blog saya, yaitu tentang pembentukan asam karboksilat dengan cara hidrolisis nitril. Nah, di sini yang merespon blog saya ini ada saudari Dewi Mariana. Namun di sini saya tidak setuju dengan jawaban saudari Dewi Mariana, dikarenakan di sini Dewi tidak memaparkan reaksinya dengan menggunakan contoh dari suasana netral, sehingga itu bisa menjadikan bukti bahwa suasana netral tersebut memang tidak bisa menghasilkan suatu asam karboksilat melalui mekanisme hidrolisis nitril. Nah, baik, lanjut ke permasalahan saya yang terakhir, yang nomor 3, yaitu pada reagen Grignard itu bereaksi dengan karbon dioksida untuk menghasilkan garam atau garam asam yang setelah pengasaman itu akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, dan itu seperti ada pada gambar di blog saya. Namun di sini yang menjadi permasalahan, lantas pengasamannya seperti apa pada reaksi Grignard ini sehingga bisa menghasilkan asam karboksilat. Nah, alasan saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan pada mekanisme reaksi Grignard ini itu menggunakan pengasaman. Jadi saya ingin mengetahui pengasamannya seperti apa, sehingga jika ditambah dengan asam tersebut bisa menghasilkan atau bisa terbentuk asam karboksilat. Nah, bukti dari permasalahan saya ini ada pada blog saya, yaitu tentang pembentukan asam karboksilat melalui mekanisme dari reaksi Grignard. Nah, yang merespon permasalahan saya yang ketiga ini yaitu saudara Klantan. Namun di sini saya tidak setuju dengan jawaban saudara Klantan dengan alasan yang masih sama, dikarenakan di sini saudara Klantan tidak memaparkan reaksinya dengan menggunakan asam sulfat dengan menggunakan asam sulfat seperti yang saudara Klantan jelaskan, sehingga di sini kurang bisa membuat sebagai bukti bahwa memang dengan pengasaman tersebut akan membentuk suatu asam karboksilat, dan di sini juga saudara Klantan kurang menjelaskan secara detail apa yang terjadi pada saat pengasaman tersebut sehingga bisa menghasilkan asam karboksilat. Baik, terima kasih. Itu saja pada video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.